Sahabat Metamorfosa. Wow, seru banget ya tadi udah kita lihat bersama-sama dengan performance special guest star kita, kembaran Aku Gea. Masya Allah, kalian gak bisa lihat dari ujung ke ujung. Kita dari kerudung sampai warna bajunya tuh sama loh. Jadi sebenarnya kita tuh di rumah emang janjian. Aku kakaknya, dia adik aku gitu. Suara kita juga sama-sama merdu. Coba nyanyi, jangan, nanti bahaya. Tepuk tangan sekali lagi sahabat Metamorfosa. Oke, masih semangat ya di sore ini yang pastinya sesaat lagi kita akan kehadiran dengan sosok seorang motivator muslimah. Wah, dan ini aku mau tanya terlebih dahulu nih sama sahabat Metamorfosa yang ada di sini. Ada nggak sih yang merasa di sini kadang hidup itu terasa berat banget? Ada? Ada juga yang merasa sedih di sini? Capek? Hilang arah, tapi tenang, semua itu akan ada harapan kecil yang gak pernah padam ya. Dan kita juga cuma butuh tempat untuk pulih, tempat yang benar-benar memahami tanpa menghakimi ya. Dan yang pastinya juga langsung saja kita akan panggilkan dengan yang dikenal dengan sebutan Uma Sejuta Pelukan. Kita bersama-sama yuk, dan inilah dia Uma Ilmia Amalia. Coba kita sapa dulu nih ya. Cinta aku. Iya sayangku, sayangku. Iya cintaku, I love you. Udah puas nyanyi-nyanyi sama Opik sama Gea Indrawari, puas? Gak apa-apa kalau belum puas, nanti ada Ilmia Indrawari. Insya Allah ya. Nanti kita di akhir juga sedikit nyanyi-nyanyi lah ya, biar refresh gitu ya. Yang biasanya tadi nyanyinya paling kencang, biasanya nangisnya juga paling kencang. Masya Allah. Oke sayangku, kita buka dulu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Perkenalkan, saya Ilmia Amalia, SPD, MPD, CH, CHT, CPHT, CNLP. Masya Allah. Ada yang ingin tahu itu gelar apa? Jadi kalau SPD, MPD ambil S1, S2 tentang pendidikan anak, pola asuh seorang ibu, psikologi seorang ibu. Kalau CH itu Certified Hypnotist. Hati-hati yang di sini bawa perhiasan. HP-nya baru ganti, siap-siap kalau hilang bukan dihipnotis sama Uma ya. Oke, CH Certified Hypnotist. CHT Certified Hypnotherapist level 3-nya, Certified Professional Hypnotherapist. Lalu yang ketiganya Neuro Linguistic Program. Bagaimana otak itu mempengaruhi tindakan kita. Nih kalau lebih paham lagi, ada yang tahu Dokter Aisyah Dahlan ada? Nah, Uma itu insya Allah akan melanjutkan syiar dakwahnya beliau. Jadi gelarnya sama, certified-nya sama, yang membedakan beliau itu dokter. Kalau Uma insya Allah ambil S3 dokter. Mohon doanya ya sayang cintaku ya. Oke, silahkan di
tampilkan ini ada agak giclok ya biasa kalau ke Videotron. Next. Ada yang di sini baru bertemu dengan Uma ada? Angkat tangannya. Pada kemana aja aku udah 2 kali ke sini. Ya Allah ya. Masya Allah udah follow sosial media udah. TikTok. Instagram. Udah semua benar. Yang belum silakan di follow dulu ya. Oke, biar kenal, biar tahu. Nah, Uma itu punya panggilan cinta. Kalau Uma bilang cintaku, jangan kalah sama jamaahnya Ustadz Maulana. Jamaah, oi. Nah, Uma juga punya ya. Jamaah, salah. Cintaku, sayangku, I love you. Masya Allah. Oke, biar gak ngantuk-ngantuk, bukan kajian Uma kalau enggak cingciripit. You know cingciripit? Bapak-bapak, tahu cingciripit itu apa? Permainan tradisional ya. Sebelum mulai coba lihat sebelah kanannya. Coba lihat. Manusia? Alhamdulillah ya Allah. Kaget. Karena di mata aku kalian itu semuanya bidadari. Oke, kalau bapak-bapak bidadara. Oke, sekarang pegang dagu sebelah kanannya. Ikutin. Hei, depan, belakang, tengah, ikutin. Kalau yang laki-laki itu pegang bahunya, laki-laki bapak-bapak ikutin. Perempuan pegang dagunya, Masya Allah. Makasih sayang. Ikutin Uma, siap? Ikutin ya. Sayangku, sambil dipegang dagunya. Menikah yang anti gitu ya. Katanya kesini sama Besti. Tapi pegang dagunya, nyalah merinding. Kayak yang gak pernah dipegang aja dagunya. Belum pernah. Ya Allah, oke ikutin ya. Sayangku. Hei teteh tong gengsi, buruan eta toel. Cepetan. Sayangku. Cintaku. Permata hatiku. Blaem-blaemku. Minyak ketelanku. Minyak nyong-nyongku. Aku sayang sama teteh. Aku cinta sama teteh. Hari ini cantik banget ih. Aduh, udah lama gak ada yang bilang cantik. Sampai merinding gitu. Ya. Masih pegang dagunya, iya. Di sini pada bisa bahasa Sunda kan? Tenang, Uma Sunda Pride. Uma asli Bandung tapi suami orang Karawang ya. Jadi kalau ada Sunda-Sunda bebeledagan gak usah kaget ya. Oke, pegang dagunya lagi. Sayangku, kita mau cingciripit. Kalau kamu kalah, bayarin hutang-hutang aku. Nah, Shopee Pay Later ada kami Indodana naon eta. Jadi kalau kalah bayarin hutang-hutang yang di sebelahnya. Oke? Lain sebelah sini mah yes ayo bayarkan. Hah, suami aku gak bayarin akhirnya di sini ada yang bayarin ya. Oke, sekarang pindah ke sebelah kirinya tapi jangan pegang dagu, bukan. Pegang tangannya. Udah dipegang tangannya. Benar, liatin ke atas. Udah dipegang tangannya, simpen tangannya di pipi kalian. Udah lama. Gak ada yang seromantis ini. Udah disimpan di pipi, dicium tangannya. Udah lama gak ada yang cium tangan aku. Udah lama gak
sehangat ini aku kesepian. Oke, masih, jangan dilepasin. Dikira udahan apa ya? Ikutin Uma, cantikku, permata hatiku, blaem-blaemku, tarak tak dung-dungku. Aku sayang sama Teteh. Aku cinta sama Teteh. Teteh maaf alisnya nyengsol gitu. Kasih tahu itu alisnya nyengsol ya. Oh enggak ya. Oke. Teteh sayang. Yang belakang kelihatan sama Uma yang gak ikutan ya. Teteh sayang. Kalau aku menang. HP Teteh buat aku. Nah, yang tadinya HP-nya kentang, yes jadi 17 Pro Max. Yes, di Ciriana aku harus menang. Ya, oke ikutin lagi. Teteh sayang. Digenggam tangannya, dilihat matanya. Aduh. Kenapa sih kalian salting udah lama gak ada yang lihat mata? Udah lama gak ada yang bilang bintang kejoraku. Gak ada. Makanya pulang dari sini sama suaminya sama anaknya manggil kayak gitu ya. Kemarin ada yang kayak, Uma aku ke suami gantengku permata hatiku. Terus kata suaminya apa? Lu ada maunya ya? Tumben lu. Tapi ada juga yang pas sayangku cintaku suaminya bilang apa? Ini yang aku tunggu-tunggu. 12 tahun pernikahan kamu manggil aku sayang. Cepet kejar-kejar Uma cepet katanya gitu ya. Makanya pulang dari sini manggil ke anak, manggil ke suami, manggil ke saudara, manggil ke tukang cilok. Ulah, jangan. Nanti baper tukang ciloknya ya. Terakhir, cintaku, kalau nanti mau nangis, nangis aja ya. Jangan ditahan ya. Jangan so imut ya. Jangan so jaim ya. Daripada marah-marah di rumah, ledakin sekarang di sini. Daripada melampiasin ke anak, rilis hari ini. Kamu tetap cantik walau sedang mereweng. Well. Nah, oke, tepuk tangan untuk kita semua. Satu kali aja, cing ciripit itu permainan tradisional. Angkat sebelah kanan tangannya dibuka seperti ini. Semuanya, yang belakang, tengah ikutan. Kalian kesempatan yang punya hutang, ada yang bayarin. Ya, sok. Angkat tangan kanannya, yang sebelah kiri itu telunjuknya seperti ini. Jadi gimana caranya tangan kanan itu laki-laki ikutan. Tangan kanan itu harus ngecapit temannya. Tangan sebelahnya gak boleh kecapit temannya. Siap? Nah. Oke, paham? Ada lagunya. 1, 2, 3. Cing ciripit tulang bajing kacapit. Acan. Bulu pare seseket nak dung jol bah dalang mau wayang jek nang. Siapa yang menang? Siapa yang Shopee Pay Later-nya dibayarin? Siapa yang HP kentangnya diganti jadi iPhone? Silahkan selesaikan secara kekeluargaan ya. Aku gak ikut-ikutan, silahkan selesaikan secara kekeluargaan, oke? Masya Allah, tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah, ini waktunya sebentar banget, jadi Uma pematerian sedikit aja langsung ke hipno. Next. Oke, jadi kita akan mempelajari bagaimana otak itu mempengaruhi perilaku kita, tindakan kita, atau kenapa sih sekarang kita ngerasa gak berharga, ngerasa sedih, ngerasa kecewa, gak ada motivasi. Lihat ke depan. Oh ini perkenalan, next lagi. Follow ya. Awas kalau nggak follow, nggak dikasih cing ciripit lagi. Oke.
Ini alhamdulillah beberapa prestasi penghargaan UMA. Kemarin terakhir di bulan Agustus, kajian dan hipnoterapi terbesar di Indonesia. Dan insya Allah bulan ini Cintaku UMA mengundang semua yang hadir di sini pada tanggal 29 November di Masjid Al-Jabar. Kita mau memecahkan rekor baru lagi, gratis. Hadir Cintaku, murah atau dari Bekasi ke Bandung mah ya naik kereta api 7.000. Datangnya, oke. Next. Cintaku, mohon doanya, UMA juga sedang program wakaf untuk pembebasan lahan di Kabupaten Bandung. Kalau nanti UMA aku ada rezekinya boleh QRIS Cintaku, membutuhkan 2M untuk pesantren UMA ya. Next. Ini juga UMA melelang rumah, jadi UMA masa nyuruh orang lain berwakaf, UMA gimana? UMA punya rumah pertama UMA 100% UMA wakafkan untuk pembebasan lahan Ma'had Mahabatilil UMA. Barangkali di sini ada sultan-sultan yang mau check out rumahnya. Sekaligus rumah dan wakaf istana di rumah di surga insya Allah ya. Oke Cintaku, kalau mau lihat videonya ada di sosial media UMA. Next. Oke, Cintaku. Iya sayangku, sayangku. Tahu gak? Tahu gak Seng? Bagaimana cara agar kita memendekkan umur manusia? Apakah dikasih manis-manis setiap hari? Apakah dikasih pedas setiap hari? Justru pedasnya ubar. Seblak, bakso misdasem ya. Terus dikasih rokok setiap hari, bapak-bapak panjang umur gak yang ngerokok? Malah panjang umur ya. Ya Allah, terus apakah dikasih soda setiap hari? Bukan. Cara memendekkan umur seseorang, lihat. Larang dia ketemu temennya, larang dia melakukan hobinya, larang dia datang ke kajian. Marahin dia, bikin dia overthinking, hujat dia, hina dia, fitnah dia. Maka siap-siap tubuhnya autoimun, penyakit-penyakit menyecar tubuhnya. Karena pikiran yang rusak itu mempengaruhi tubuh kita. Punten panitia, instrumennya sambil dimainkan ya, biar lebih syahdu gitu ya. Jadi Cintaku, cara untuk bikin seseorang itu pendek umurnya, sudah lihat berita ada usia 20 tahun kena kanker? Udah dengar ada usia 19 tahun kena autoimun? Itulah yang disebut dengan psychosomatis illness. Penyakit-penyakit yang datang dari pikirannya. Ada yang di sini GERD asam lambung. Ada yang anxiety. Ada yang setiap bulan konsultasi obat sama psikolog. Itu namanya psychosomatis illness. Penyakit yang 90% menurut ilmuwan dari Jepang itu datang dari pikiran Bu. Jangan banyak mikirin omongan orang. Tinggalkan pi omongan, deketan pi duiten. Anu saririkeun mah eta hayang sabanding jeung urang tapi teu bisaeun. Well. Oke, next. Artinya naon cenah? Tinggalin omongan-omongan yang gak penting, deketin yang menghasilkan uang, yang sirik-sirik sama kita lah. Gak penting gitu ya, itu mah pengen sebanding sama kita tapi mereka gak mampu. Oke tuh Cintaku, sekarang kalau seseorang itu pikirannya udah gak karuan, banyak pikiran, banyak tuntutan, banyak tekanan. Apakah dia itu bisa memutuskan solusi dengan baik? Apakah dia itu tahu jalan pulang? Faktanya mereka yang kena mentalnya itu tadi panic attack, sensitif, senggol bacok. Ada gak teman yang senggol bacok? Eta teh ibu, bapak ibu yang senggol bacok jangan dibenci. Itu teh berarti lagi banyak pikiran. Ajak ngobrol, Neng kamu kenapa banyak pikiran, yuk aku beliin HP tah. Langsung sembuh ibu. Jadi yang senggol bacok sama kita mereka itu biasanya punya pikiran.
Mereka tuh lagi sakit, sensitifan. Tadi ada psychosomatis illness. Tahu artis-artis banyak yang kena kanker karena pikiran dan lelah mereka? Ibu siap mendengar berita bahwa kata dokter, ibu maaf ibu didiagnosa kanker. Nauzubillahimin. Makanya lepasin orang-orang itu demi kesembuhan kita. Ya, next. Ini dipercepat banget ya karena waktu. Teteh panitia punten instrumennya ya sambil dimainkan. Oke, cinta aku. Lihat ke depan. Manusia yang lelah, capek, putus asa. Itu mereka bukan masalahnya berat, bukan. Tapi mereka itu selalu ada hawa nafsu, kemauan untuk mengendalikan segala sesuatu. Ingin kerjaannya baik, ingin rumah tangganya baik, gak mau gagal, masa depannya harus lancar, anaknya harus sukses. Masa depan yang sudah Allah tentukan aja, dia ingin kendalikan sendiri. Padahal itu bukan ranahnya kita. Dan otak kita itu, cintaku, mereka itu, pegang otaknya ada. Alhamdulillah ya Allah, masih ada ya Allah ya. Oke, otak kita itu tidak didesain untuk memenuhi, menampung, menguasai semua pikiran. Mereka itu terbatas, iya. Bahasa Jermannya itu cognitive load. Bahasa Inggris deh, cognitive load. Apa cintaku? Terbatas. Jadi wajar kalau ada seseorang anak kita banyak tuntutan di sekolahnya, di kerjaannya, dia capek, dia nangis. It's normal. Apa cintaku? Itu fitrah. Jangan ngejudge lagi anak kita. Ih maneh mah teu boga imannya. Cuman gitu doang. Enggak sayang, itu normal. Ketika pikirannya capek, fisiknya otomatis capek. Itu disebut dengan mind and body are connected. Apa? Are connected. Ikutin gayanya, mind itu pikiran, otak kita. And body, tubuh, are connected. Saling terhubung. Wajar kalau otaknya capek, fisiknya capek, wajar kalau banyak tuntutan butuh istirahat atau tubuhnya gak nafsu makan, gak bisa tidur. Itu bukan mereka lemah iman sayang. Mereka itu otaknya udah gak bisa menampung lagi, lelah. Gak difasilitasi untuk merilis emosinya, gak difasilitasi untuk mengungkapkan pendapatnya. Maka hadirlah hormon-hormon stres menguasai tubuhnya, hormon adrenalin, hormon kortisol. Ketika tubuhnya dikuasai oleh stres tadi, maka gak seimbang, maka gak bisa nafsu makan, gak bisa istirahat, gak bisa tidur. Penyakit siap-siap menguasai tubuhnya. 90% penyakit itu dari pikiran kita. Jangan karena cuman omongan kayak gitu kita pikirin, ditanya kapan nikah sakit hati dipikirin, kapan punya anak masukin hati, nggak perlu cintaku. Itu sama aja merusak tubuh kita. Padahal dalam Al-Quran surat Ali Imran, faiza azamta fatawakkal. Cukup sampai situ sayang. Cukup sampai kita ikhtiar aja, hasilnya mah gimana Allah aja. Gak usah masuk ke pikiran kita, gak usah membebani kita, masa depan kita gimana, udah. Ya Allah, aku sudah melakukan yang terbaik, hasilnya aku serahkan kepadamu. Faiza azamta. Mantap, pinter. Next. Cintaku, kadang kita tuh gak sadar. Alasan-alasan kenapa sampai saat ini kita gak ngerasa berharga, kita gak ngerasa dicintai, kita gak layak bertemu dengan orang baik, kita gak layak hidupnya dicintai banyak orang. Pertama, dipengaruhi oleh faktor pola asuh kita di masa kecil. Faktor pola asuh kita di masa kecil mempengaruhi sudut pandang kita hari ini. Masa kecil kita ketika kita ingin nangis, mah aku mah gak mau itu, mana itu sih doraka. Atau mama aku gak mau sekolah, nurut kamu, liatin tetangga kamu mah bisa kok. Tapi aku
masih sakit, kamu itu ya bandel banget. Atau sering kita, oh kamu mau ngomong apa sok? Gak nurut sama mama yang lahirin kamu, keluarin sama mama di kakak kamu. Sering kan dengerin kayak gitu. Bahkan Uma masih denger dan bakal Uma ungkit. Uma denger banget orang tua ngomong kayak gini. Maneh teh siang geus mah hidung, goreng patut, hirup dai. Masih ada yang kayak gitu. Mereka gak sadar, orang tua gak sadar. Itu menyimpan belief system, kepercayaannya. Oh, kalau aku nangis aku gak becus ya. Oh, kalau aku gagal aku gak dicintai ya. Oh, kalau aku ngomong aku gak berharga ya. Itulah yang menyebabkan akhir-akhir ini pembulian, pencabulan banyak terjadi. Karena apa? Ketika seseorang itu mau jahatin dia, seorang itu mau bully dia, lecehkan dia, dia gak ada perlawanan. Di otaknya juga, dah emang kayak gini. Emang orang tua aku aja kayak gitu sama aku. Makanya dicabuli dia, dibunuh karakternya. Sampai bener kan, udah pernah denger yang dibully itu sampai meninggal bunuh diri. Karena apa sayang? Karena mereka gak ada kekuatan di dalam otaknya. Udah menyimpan belief system, oh aku gak becus, aku bodoh, aku goblok. Aku ini gak berdaya, semua itu tertanam di dalam otaknya. Selanjutnya cintaku, tadi hormon yang mempengaruhi rasa kita dicintai, rasa kita dihormati. Makanya kalau ingin anak kita cerdas, gampang ibu. Ingin anak kita cerdas, kuncinya berikan dia rasa aman. Dicintai, dihargai, didengarkan. Maka otak-otaknya itu, bukan otak-otak ya, sel di dalam otaknya itu berkembang miliaran. Pelajaran matematik, ada kecerdasan emosional, ada linguistik, banyak lagi. Sesederhana satu, apa cintaku? Diberikan rasa terakhir secara spiritual. Kita seumur hidup kita mencari jawaban. Kenapa selalu aku yang diuji ya Allah? Kenapa bukan dia aja yang zalim sama aku ya Allah? Kenapa suami aku yang kayak gitu ya Allah? Kenapa istri aku yang kayak gitu ya Allah? Kenapa anak aku yang lahir tidak sempurna? Kenapa aku dikasih penyakit? Semua pertanyaan itu hanya membakar hidup kita. Karena kita tidak menyandarkan semua takdir itu sudah Allah izinkan. Semua takdir yang terjadi itu jangan nyalahin diri sendiri. Padahal mah ya tadi aku nganterin mama aku ke rumah sakit yang terbaik, mungkin gak akan mati. Nyalahin diri sendiri seumur hidupnya. Nyesel banget aku milih suami itu ya Allah. Menyesal seumur hidupnya itu secara spiritualnya tidak menggantungkan seluruh keadaan itu kepada Allah. Sayang cintaku, itulah yang menyebabkan kita nggak ngerasa berharga. Next, cintaku, cintaku yang tidak kita sadari 90%, catat ya. 90% yang tertanam di alam bawah sadar kita itu mempengaruhi perilaku kita. Dan momen apa saja yang sampai tersimpan di alam bawah sadar kita, catat yang pertama. Memori anak di usia 0 sampai 7 tahun. Memori berapa tahun? Itu terus terulang, tertanam jadi identitas diri. Yang sering biasanya kamu gitu doang nangis, kamu gak becus, kamu gak mampu, lihat tetangga kamu durhaka ya sama mama. Atau memorinya melihat orang tua KDRT, hal-hal yang tidak diinginkan, itu menyimpan identitas diri kita. Yang kedua, catat, saat bangun tidur. Apa sayang? Sekarang Uma tanya, saat bangun tidur ngapain cintaku? Main HP, terus KWC, terus momen saat bangun tidur adalah momen yang sangat krusial. Bapak Ibu catat, anak kita bangun tidur jangan langsung dimarahin. Mana teh kebluk bisa hudang tertinggal ya jam sabaraha salat. Oh, itu
menyimpan memori di dalam hidupnya. Sama kita. Kita bangun tidur, jangan dulu lihat HP. Duduk semenit aja. Bapak Ibu saling maklum. Bangun tidur, duduk, tarik nafas. Tarik nafas 5 detik, tahan 4 detik. Keluarkan afirmasi positif. Ya Allah, alhamdulillah hari ini aku diberikan kesempatan lebih baik. Ya Allah, rezekiku datang kepadaku dari arah tak terduga. Ya Allah, tidak ada yang bisa menyakitiku selain kendalinya dalam diriku. Setiap hari. Cobain mulai dari besok bangun tidur. Walaupun ya ada bau jigong-jigong sedikit. Gak apa-apa, bangun tidur duduk dulu. Tinggalkan dulu urusan dunianya. Duduk, tarik nafas. Kita simpan memori-memori yang baik di dalam otak kita. Aku berharga, aku istimewa. Kapan Bapak Ibu terakhir bilang sama dirinya, aku berharga ya Allah. Aku cantik ya Allah, kapan? Hari ini kan pas sama Uma kan? Iya. Bapak kadang pernah gak bangun tidur, ya Allah aku tuh meni ganteng banget. Kumis-kumis aku meni berwarna sekali. Bewok aku menggoda istri aku, apa yang positif gitu. Ya Allah, aku sebagai sosok ya Allah, tulang punggung keluarga, mudahkan rezekiku hari ini. Itu secara tidak sadar sangat mempengaruhi perilaku kita. Makanya kita ngerasa berharga, kita merasa dicintai karena diri kita menyimpan memori itu. Yang ketiga, saat kita mau tidur. Apa cintaku? Saat kita mau tidur tong pasea heula jeung budak. Tong ngomongkeun hutang heula jeung suami. Duduklah dulu cintaku. Gak usah di depan kaca. Di depan diri kita langsung. Ya Allah, terima kasih ya Allah, aku sudah melakukan ikhtiar terbaik hari ini. Ya Allah, aku memaafkan orang-orang itu yang menyakitiku ya Allah. Sakit rasanya. Tapi ya Allah, aku sadar Engkau selalu ada di depanku. Itu menyimpan dan mempengaruhi tindakan kita. Banyak kan dari kita, gak mau ketemu orang, aku gak layak dicintai. Gak mau kerja, kayaknya aku gak bisa kayak gitu. Gak mau, itu tertanam dari diri kita. Dan itu sangat mempengaruhi identitas diri kita. Dicintai, merasa berharga, motivasi hidup, mencari rezeki. Itu mulai dari 0 sampai 7 tahun, bangun tidur dan saat mau tidur. Next. Uma gimana dong? Oh ini belum. Sayang tahu gak ini Abah siapa? Ada ditulis di sini. Tadinya sama aku disembunyikan dulu ya. Ini adalah ilmuwan Jepang, namanya Abah siapa? Masaru Emoto. Abah ini seorang peneliti yang dia itu mencari sumber-sumber air dari berbagai tempat. Dan dari satu sumber itu dia ambil 2 sampel. Yang satu sampel itu dikasih motivasi. Baik kamu, bermakna kamu, berharga kamu, cinta kamu. Yang satu lagi dikasih motivasi, bukan motivasi atau ini afirmasi negatif. Setan kamu, devil kamu, atau dikasih musik-musik yang gak karuan. Hasilnya apa? Next. Hasilnya sampel-sampel yang dikasih afirmasi positif, lihat ke depan. Mereka menyimpan, membentuk kristal-kristal yang indah. Love, cinta, damai, thank you. Tapi sampel yang dikasih afirmasi negatif, setan kamu, devil kamu, dia membentuk air yang pecah, tidak karuan, hancur dan menakutkan. Artinya apa? Faktanya apa? Next. Artinya air itu merespon vibrasi kata dan energi yang kita sebutkan. Dan yang lebih mengejutkan, di dalam tubuh kita itu
DNA 90% air, tulang 22%, otot, ginjal, jantung, darah. Sampai 70% kita adalah air yang dia itu merespon vibrasi kata yang kita sebutkan. Makanya teteh, sayang, bapak, ibu, kapan terakhir ngobrol sama diri sendiri? Aku adalah perempuan yang berharga. Ya Allah, abi mah gelis teh, benghar teh, penuh cinta. Itu penting sayangku, cintaku, harus selalu kita ucapkan. Next. Ini sangat relate dengan apa yang sudah Rasulullah sampaikan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berbaik sangka kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kebaikannya. Dan barang siapa yang berburuk sangka kepada Allah, maka dia akan mendapatkan keburukannya. Relate, Rasulullah, penemuan yang beribu abad tahun lalu, kita remehkan. Kita masih ngomongin sama anak kita dasar belegug, tebecus, kan itu maneh, carekan, dimarahin. Atau kita sama diri kita, ya Allah, aku benci sama diri aku sendiri, ya Allah, aku gagal jadi istri, ya Allah, aku gak becus jadi perempuan, ya Allah. Dan Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Kita itu obatnya sayang. Dari semua luka kita sendiri, syifanya, hudanya, petunjuknya itu bakal hadir dari diri sendiri. Next. Lalu pertanyaannya gimana dong kita dan anak-anak kita itu sudah terlanjur punya toksik yang terekam, tersimpan di memori kita. Kita ngerasa gak berharga, kita gak layak dicintai, kita gak mampu. Itu sudah terekam, gimana dong sekarang solusinya Ada solusinya. Berharga, gak boleh terlewatkan, oleh-oleh untuk kalian semua. Next. Solusi dari keterlanjuran kita punya toksik di otak kita, solusinya adalah memprogram ulang. Apa cintaku? Wayahna diprogram lagi otaknya, disetting lagi, dicuci lagi. Bukan dibelek otaknya, dicuci pakai rinsomol, bukan. Ada metode yang disebut dengan reframing. Apa? Frame itu artinya bingkai. Artinya adalah merubah sudut pandang kita. Reframing adalah merubah sudut pandang kita. Ikutin reframing itu adalah merubah sudut pandang dari yang melukai. Ikutin gayanya. Dari yang melukai jadi yang menguatkan. Merubah sudut pandang dari yang melukai jadi yang menguatkan. Dan Allah sudah memberikan obat itu untuk kita. Yang pertama, ma qadarullahu khair. Ikutin. Ma qadarullahu khair. Kita sering menyalahkan takdir, ini salah aku atau ini salah suami aku, ini salah anak aku. Rubah. Ma qadarullahu khair. Semua yang terjadi takdir itu sudah yang terbaik di mata. Biar kita gak nyalahin diri sendiri terus. Biar kita seumur hidupnya gak bertanya kenapa. Langsung dijawab. Ma qadarullahu khair, itu sudah yang terbaik di mata Allah. Yang kedua, cintaku, ketika urusan kita udah gak bisa kita lakukan, kita udah capek, kita udah mentok, kita gak punya jalan. Di titik kita terendah, jika ingin pertolongan Allah datang, pasrahkan semuanya sama Allah. Ikutin wa ufawwidu amri ilallah. Wa ufawwidu amri ilallah. Dan aku serahkan seluruh urusanku kepadamu ya Allah.
hal kecil, hal besar, diri sendiri, anak kita, suami kita. Kita nggak tahu suami kita di mana, ngapain sama siapa. Kita juga nggak tahu istri kita, Pak. Apakah Allah lindungi, apakah kena musibah. Kita serahin semuanya sama Allah. Wa ufawwidu amri. Itu adalah obat. Setiap kita gak mampu, setiap kita lelah, langsung wa ufawwidu amri ilallah. Dan terakhir, ini yang akan selalu jadi sumber penyakit kita. Kita selalu mendengarkan omongan orang lain, kita selalu menunggu validasi manusia, kita berperilaku karena ingin dilihat sama manusia. Dan ketika manusia itu tidak menilai kita, tidak berpihak sama kita, kita sakit hati, kita marah, kita kecewa, kita benci sama orang itu. Kita rubah itu semua. Wa kafa billahi syahida. Apa cintaku? Cukup Allah yang lihat kita, bukan suami kita. Cukup Allah yang melihat perbuatan baik kita sama suami, bukan karena mertua kita. Cukup kita beribadah, kita kerja, kita jadi tulang punggung keluarga, bukan karena tetangga. Karena Allah, cukup Allah yang jadi saksi, cukup Allah yang memvalidasi, cukup Allah yang menilai. Ini obat, Bu. Kalau ada masalah sama mertua, sama kakak ipar, sama adik ipar, langsung Bu hadapi. Begitu oke, iya dengerin. Udah gitu langsung set, jari kita ke mulut mereka, wa kafa billahi syahida. Udah, masalah sama suami set, wa kafa billahi syahida. Tetangga ngomong, oh kamu itu ada dasar ya, dari perempuan itu gatal. Ibu, wa kafa billahi syahida. Diam dia, Bu, takut. Digituin mah langsung dia insecure, malu, Bu. Besok juga gak mau ketemu sama kita, dia takut dia. Itu adalah obat. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah. Capek kalau kita nyari validasi tetangga, nyari validasi suami, anak kita. Wa kafa billahi. Cakep. Next. Palalinter, orang Bekasi mah suka deh ya. Oke, cintaku. Ini adalah sebuah terapi. Namanya butterfly hug terapi. Butterfly artinya apa? Kupu-kupu. Hug artinya apa? Memeluk. Seperti kupu-kupu yang sedang memeluk raga kita. Karena tadi teorinya mind and body are connected. Ketika yang dipeluk adalah tubuhnya, maka yang tenang itu adalah bagian otak kita. Yang sering menyala karena panik, karena takut, itu disebut bagian amigdala. Takut, kecewa, bikin badan gemeter karena otak di bagian amigdalanya itu cemas, tidak terkontrol. Maka ketika kita waktu itu ada bencana di Meksiko, para korbannya itu dikasih metode butterfly hug. Tenang, damai, lebih rileks. Dan penemuan ini sama ketika kita sujud, Bu. Tadinya kalau memungkinkan Uma itu biasanya ngajak jamaah sujud. Karena ini Masya Allah jamaahnya luar biasa, penuh banget. Jadi mungkin tidak akan sesi sujud, langsung ke sesi butterfly hug. Bapak Ibu, setelah praktek butterfly hug kita langsung ke sesi hipnoterapi. Jadi kalau ada anak-anak yang kaget, anak-anak harus di briefing dulu, gak usah khawatir kalau ada yang nangis, ada yang pingsan, ada yang kaget. Panitia silahkan menyebar. Kalau ada yang pingsan, angkat tangan aja. Gak usah, Uma ini pingsan, panitia pingsan, gak perlu. Itu bikin panik, Bu. Nanti pecah hipnonya ya. Angkat tangan aja, nanti panitia menyebar, membantu. Duduk yang rapi, duduk yang enak, duduk yang nyaman. Mau selonjoran, mau tiduran, gak apa-apa. Aku mah gak butuh hipno, aku mah bahagia. Tidur, Bu, tidur. Turu aja, turu. Kalau bahasa Bekasi ya. Aku mah aman kok, hati aku mah bersih, tidak ada masalah. Gak apa-apa, relax aja.
tenang aja, tidur aja. Jangan ngajak bercanda, apalagi laki-laki. Kadang dia itu gengsi, kalau ingin marah-marah. Kalau misalnya nggak mau hipno, jangan mengganggu orang yang datang ke sini untuk hipnoterapi. Oke? Sekarang tepuk dulu bahu sebelah kanannya. Oke, dipastikan lagi. Teteh sayang, kalau mau nangis, nangis aja. Jangan ditahan. Teteh tetap cantik walau sedang mereweng. Sekarang ke sebelah kanannya. Salahnya atau meni kaget, ya Allah. Cintaku, bapak-bapak ikutin, gantengku gitu. Gak boleh kalah. Kalau nanti masuk ke HP aku, pas kamu lagi nangis, gak apa-apa ya. Kalau nanti viral, gak apa-apa ya. Kita jadi selebriti jalur mereweng. Sok viral bu, teh. Makanya gak apa-apa, jangan gengsi. Daripada marah-marah ke anak, kita selesaikan di sini ya. Oke, siap cintaku? Hadirkan jiwanya, hadirkan raganya. Yang datang sama Besti, anggap dia nggak kenal sama kita. Biar kita bebas nangis, biar kita bebas jadi diri sendiri. Lepaskan topeng itu hari ini. Lepaskan topeng itu hari ini. Cintaku, sekarang kita mau posisi butterfly hug. Teh Rita tolong bantu dulu ke sini sebentar. Butterfly hug itu kalau ada yang belum tahu seperti kupu-kupu yang sedang memeluk diri kita semuanya, depan, belakang, tengah, atas. Ikutin Uma, lihat ke sini. Gak peduli sekencang apapun kanan kiri, yang Bapak Ibu dengar hanya suara Uma. Siap? Gak peduli panitia mondar mandir, Bapak Ibu fokus sama suara Uma. Siap? Kita akan posisi butterfly hug. Cintaku, di situ aja. Nah, cintaku, Bapak Ibu lihat ke depan, angkat tangannya ke atas. Semuanya. Yang mau hipno, semuanya. Oke, udah di atas, balik cintaku. Balik seperti ini. Lalu disilang. Silang seperti ini. Lalu cari detak jantungnya. Deg, deg, ditepuk. Sampai bergetar dadanya. Deg, deg, deg. Karena kita tahu mind and body are connected. Yang ditepuk, yang ditenangkan badannya. Maka yang tenang itu anxiety kita, cemas kita, marah kita. Itu relax, tenang. Ada butterfly hug besar, ikutin seperti ini. Peluk dirinya seutuhnya. Ditepuk-tepuk. Atau diusap. Oke. Boleh mau posisi butterfly hug besar memeluk seutuhnya atau butterfly hug di dada, di detak jantungnya. Oke, terima kasih cintaku. Hadirkan jiwanya. Kalau bukan sekarang momennya kapan lagi? Kita merilis emosi kita. Kita selalu melampiasin ke anak, kita melampiasin ke suami, kita melampiasin ke orang terdekat kita. Kita cari sekarang masalahnya di mana. Siap cintaku? Silakan, gak boleh lagi ada yang ke toilet dan bolak-balik. Duduk yang nyaman, hadirkan jiwanya, hadirkan raganya, tinggalkan dulu urusan-urusannya. Ambil posisi butterfly hug yang diinginkan, yang paling nyaman. Tutup matanya Bapak Ibu. Tutup matanya semuanya. Ini akan membantu kita menemukan masalah di dalam tubuh kita. Sekarang ikutin.
Tarik nafasnya 5 detik. Tahan 4 detik. Relax. Nyaman sekali. Keluarkan. Tarik nafasnya lagi cintaku. Bagus. Otot-otot yang tegang, amarah, kecewa, emosi. Luluh hari ini. Keluarkan. Tarik nafasnya terakhir. Ini adalah tempat yang aman yang Allah pilihkan untukku, ya Allah. Keluarkan. Sambil masih menutup matanya, ikutin Uma. Sampai terdengar suaranya minimal sama diri sendiri. Wahai diriku. Wahai diriku. Sekarang sebut namanya masing-masing. Nama lengkapnya sendiri. Ikutin Uma. Wahai diriku Ilmia Amalia. Terima kasih untuk diriku. Terima kasih sudah melewati semua badai yang orang lain belum tentu bisa sekuat kamu. Aku bangga sama diri aku sendiri. Aku berharga. Aku penuh cinta. Makasih sudah melewati luka itu ya. Dihina sama tetangga. Diremehkan sama suami. Direndahkan sama anak-anak. Nggak dianggap sama orang tuanya ya. Ada rasa takut cintaku. Ada rasa kecewa. Ada rasa trauma. Hadirkan rasa takut itu hari ini. Dulu ingin ngelawan dia tapi takut kan sama dia. Ingin ngelawan tapi takut sama orang itu, diancam sama orang itu. Siapa orangnya cintaku? Kita hadirkan lukanya, kita terima keadaannya, kita lawan trauma itu. Saat hitungan 1, kita teriak di depan luka dan trauma itu. 3, luka itu nyata sekali, hangat sekali rasanya. 2, kita akan siap menemui luka itu di masa kecil kita, di masa kemarin yang sangat terluka. 1, teriak. Tunjuk orangnya teh. Tunjuk orangnya Bu. Aku capek sama kamu. Jangan sakitin aku terus. Stop zalimin aku. Aku capek ya Allah sama orang ini ya Allah. Aku punya masalah sama orang ini ya Allah. Aku capek direndahkan sama orang ini ya Allah. Trauma itu yang menyebabkan kita terluka, kita sakit, kita anxiety Pak. Bu, orangnya ada di depan kita. Angkat tangannya di depan mata kita. Tunjuk-tunjuk rasa sakit itu. Tunjuk-tunjuk orang yang nyakitin kita itu Pak. Aku sakit karena kamu. Aku belum selesai sama kamu. Siapa orangnya Pak, Bu? Dilukai sama istri bapak gak dianggap. Ibu sakit hati sama suaminya gak nganggap kita. Bilang sama suami kita, ngedidik anak sendiri itu capek. Nyari uang itu capek. Gak dianggap itu sakit hati. Apa yang bikin kita jauh dari Allah apa? Siapa yang bikin kita jauh dari Allah? Siapa? Siapa yang bikin kita ragu sama Allah? Siapa? Yang bikin teteh jadi lalai sholatnya siapa? Kita nyari validasi siapa Bu?
Kita nyari validasi siapa sih Pak? Sampai kita jauh dari Allah. Sampai kita marah sama Allah. Siapa orang itu Pak Bu? Yang bikin kita jauh siapa? Hadirkan orangnya. Bilang sama Allah, ya Allah aku marah sama orang ini ya Allah. Dia yang bikin aku jauh darimu ya Allah. Dia yang bikin aku jauh dari anak-anak ya Allah. Dia yang bikin aku jauh dari orang tua ya Allah. Orang ini ya Allah. Aku belum selesai sama orang ini ya Allah. Aku benci sama orang ini. Aku dendam sama orang ini. Aku pakai topeng setiap ada orang ini ya Allah. Siapa orangnya? Tetangga ibu yang ikut campur sama rumah tangga ibu. Adik ipar yang suka komen-komen rumah tangga kita. Kakak ipar yang suka ikut campur sama rumah tangga kita. Atau sama anak kita sekarang yang jauh sama kita. Kita dianggap beban sama mereka. Kita udah gak dianggap sebagai orang tua sama mereka Bu. Sakit hati ya gak dianggap sama orang yang kita cintai. Sakit hati saat kita dipandang sebelah mata sama orang yang kita cintai. Kita ingin sembuh, bilang, ya Allah, aku hari ini menerima lukanya ya Allah. Yang sering aku tutup-tutupi ya Allah. Yang aku sering ingin dilihat kuat sama orang ini ya Allah. Hari ini aku buka topeng aku ya Allah. Hari ini aku jujur sama diri aku ya Allah. Aku marah sama orang ini ya Allah. Ditanya kapan nikah itu sakit hati ya Allah. Ditanya kapan punya anak itu sakit ya Allah. Ditanya kapan punya rumah itu sakit ya Allah. Ditanya kapan lunasin utang kita juga sakit ya Allah. Kita capek sama siapa? Kita galak sama anak gara-gara siapa Bu? Kita sekarang cubit anak, pukul anak gara-gara kita terluka sama siapa Bu? Kita jadi temperamen sama anak gara-gara siapa Pak? Gara-gara kerjaan kita. Gara-gara manusia. Manusia ini yang bikin kita sakit hati Bu. Manusia yang ini yang bikin jauh dari Allah ini. Ini manusia yang fana ini. Bapak Ibu jauh dari Allah gara-gara orang ini. Yang gak akan bisa membantu kita di akhirat ini Bu. Bapak Ibu sakit ke rumah sakit, punya penyakit gara-gara orang ini. Bapak Ibu asam lambung, kena kanker, kena sakit naik darah tinggi gara-gara orang ini. Orang ini yang ngeganti hati kita. Posisinya Allah di hati kita gara-gara orang ini Bu. Kita nyari validasi orang ini. Kita gak bisa tidur, gak bisa makan gara-gara orang ini Bapak Ibu. Kita jauh dari Allah gara-gara orang ini. Siapa yang mengganti posisi Allah di hati kita Bu? Siapa yang mengganti posisi Rasulullah di hati kita Bu? Hadirkan orangnya, kita ganti posisi itu dari posisinya teh. Sehingga sananya Allah di hati teteh ganti sama orang itu. Posisinya Rasulullah yang cinta sama kita. Kita lupakan gara-gara orang itu. Aku hadir di sini ya Allah. Untuk melepaskan luka itu ya Allah.
Orang ini ya Allah, bener ya Allah orang ini. Aku jadi galak sama anak-anak gara-gara orang ini ya Allah. Jujur ya Allah, aku belum selesai sama orang ini ya Allah. Omongannya bikin aku sakit hati. Omongannya bikin aku gak bisa tidur. Omongannya bikin aku sakit ya Allah hari ini ya Allah. Siapa namanya? Sebutkan namanya sekarang siapa? Kita kirim Al-Fatihah untuk mereka. Siapa? Suami? Omongan orang tua yang bikin sakit hati? Omongan anak-anak yang bikin sakit hati? Tetangga, kakak ipar, adik ipar? Yang bikin gundah gulana hari ini siapa namanya? Kita bereskan satu-satu ya. Hadirkan orangnya, sebutkan namanya. Setelah ta'uz, kita sebutkan namanya, kita kirim Al-Fatihah untuk dia. Ingat-ingat orangnya siapa? Uma bimbing, Uma bantu. Walaupun berat ya Allah, sulit ya Allah. Dia zalim banget sama aku ya Allah. Seumur hidupku akan aku ungkit kezaliman dia ya Allah. Uma bantu untuk melepaskan keterikatan itu sayang. Uma bantu untuk melepaskan amarah api di dalam tubuh kita sayang. Sebutkan namanya sayang. Untuk semua yang mendengarkan suara Uma bimbing semua untuk kita lepaskan keterikatan dengan orang itu. Kita buang orang itu di hati kita. Kita masukkan singgasana ya Allah di hati kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebutkan namanya. Sebutkan namanya, tiupkan. Siapa lagi orang-orang itu? Sebutkan namanya, ditiupkan. Sebutkan lagi orang-orang yang zalim sama kita, yang sampai saat ini kita sakit gara-gara orang itu. Sebutkan namanya. Tiupkan. Sekarang masalah dengan orang itu selesai. Sekarang hadirkan anak-anak bapak ibu yang akhir-akhir ini kita cubit. Anak-anak yang akhir-akhir ini kita pukulin. Anak-anak yang akhir-akhir ini kita bentak-bentak karena kita punya luka dari orang tadi Bu. Siapa anak pertama bapak ibu siapa? Siapa anak pertama bapak ibu yang bapak ibu harapkan kehadirannya? Tapi sekarang sering dibentak-bentak, sering dicubit, siapa anaknya? Siapa nama anaknya Bu? Siapa anak kedua yang sering bapak ibu banding-bandingkan dengan kakaknya? Anak kedua yang sering dibanding-bandingkan dengan adiknya? Yang dituntut kuat, yang dituntut sabar. Yang gak boleh salah, siapa anak bapak ibu? Sekarang siapa anak ketiganya? Anak ketiga yang sekarang berubah rasa perhatiannya kan? Anak ketiga yang gak bapak ibu harapkan itu kan? Siapa nama anak-anaknya? Sebutkan anak pertamanya, sebutkan anak keduanya. Cium mereka Pak, cium mereka Ibu. Bilang sama mereka, nah maafin mama nah. Mama galak sama kamu, mama cubit kamu, mama pukulin kamu kemarin sayang. Sini mama peluk, mana yang mama cium. Yang kemarin mama pukul, sini mama cium. Yang kemarin mama cubit, sini mama cium nak. Di depan kita anak kita penuh dengan pengharapan. Dia kangen sama bapak ibu. Dia kangen dicium Pak. Dia kangen dicium Ibu.
Kalau bukan kalau bukan sama kita, anak kita lari sama orang lain, Pak. Dia nyaman sama orang jahat, Pak. Dia nyaman sama pergaulan bebas, Bu. Minta maaf sama dia sekarang. Mau minta maaf hari ini atau dituntut di akhirat sama Allah, Pak, Bu? Mau minta maaf tulus hari ini atau Allah tuntut di akhirat atas kelalaian kita, Bapak Ibu? Hadirkan anaknya, Pak. Genggam jari-jari tangannya, Bu. Dia marah sama kita kan karena gak diperhatiin. Anak-anak kita dendam sama kita karena kita gak sadar kita sering berbuat salah sama mereka. Peluk mereka, Bu. Ilar ruhi wal jasadi. Wahai anak-anakku. Siapa nama anak-anaknya? Maafin mamah, nak. Maafin papa, nak. Sakit ya dipukulin sama mama. Sakit ya dicubit sama mama. Mama terluka, sayang. Jadi mama galak sama kamu. Mama melampiasin sama kamu. Mama gusur kamu ke toilet. Mama pukul kamu di depan teman-teman kamu. Mama salah, nak. Mama minta maaf, sayang. Kamu adalah anak yang mama harapkan. Kamu ke dunia karena mama, nah. Kamu ada di dunia karena papa. Gak pantas papa mukulin kamu. Gak pantas mukulin kamu. Peluk anak-anaknya, Bu. Jangan sampai anak-anaknya yang sama Allah. Jangan sampai anaknya yang ngadu sama Allah. Masih dirilis emosinya. Minta maaf sama anaknya. Bilang sama anak-anak kita, Mamah bertaubat kepada Allah, nah. Mamah sekarang sadar Mamah terluka. Mamah gak akan lagi mukulin kamu, sayang. Cukup Mamah yang dipukulin sama orang tua Mamah. Cukup mama yang pernah dipermalukan sama orang tua mama. Kamu jangan, sayang. Masa depan kamu harus berhasil. Masa depan kamu harus sukses. Masa depan kamu harus sehat walafiat. Peluk anaknya, sayang. Mereka kangen pelukan kita, Bu. Kapan terakhir meluk anak? Kapan terakhir cium anak kita? Kapan terakhir berterima kasih sama anak kita, Bu? Kita ngerasa jadi Tuhan karena melahirkan mereka, kan? Kita gengsi minta maaf sama anak. Kita gengsi berterima kasih sama anak. Sekarang, Pak, Bu, hadirkan anak-anak pertamanya, anak keduanya, anak ketiganya. Kita doakan mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minal mu'minin. Rabbi habli minal muttaqin. Sebutkan nama anak-anaknya satu persatu, nama lengkapnya.
anak kedua yang cantik, yang ganteng itu, anak ketiga, anak keempat, semuanya ditiupkan Pak, Bu. Ila ruhi wal jasadi, doa itu sampai kepada ruh dan jasad mereka, dengan raga mereka dimanapun mereka berada. Sekarang Bapak Ibu, apakah luka Bapak Ibu semua hadir semenjak Bapak Ibu ditinggalkan sama orang tuanya? Semenjak Bapak Ibunya meninggal sakit hati ya. Semenjak ditinggalkan Bapak Ibunya meninggal, dunia sehancur itu ya. Kangen sama Bapak Ibunya. Gak ada yang sebaik bapaknya di dunia ini kan? Gak ada yang sebaik ibunya di dunia ini kan? Gak ada yang nerima kesalahan kita selain orang tua kita kan? Gak ada yang menerima kekurangan kita selain orang tua kita kan? Kangen sama orang tuanya yang udah meninggal. Kangen sama pelukan bapaknya yang tulus itu. Kangen sama mereka. Izin sama Allah. Ya Allah, hadirkan ya Allah. Walaupun di alam bawah sadarku ya Allah. Hadirkan senyumnya ya Allah. Aku kangen sama mereka ya Allah. Dalam hitungan 1, terasa pelukannya, terasa senyumnya, terasa hangatnya. 3, 2, 1, peluk mereka mah. Bilang sama mereka, mah, pah, neng kangen. Pah, mah, kangen. Gak ada yang nerima kekuranganku mah. Dunia meninggalkanku Pak. Orang jahat sama aku Pak. Pelukan Bapak gak ada lagi. Yang mau mengorbankan nyawanya untukku gak ada lagi Pak. Neng kangen sama Bapak. Neng kangen sama Bapak. Gak ada orang yang setulus orang tua kita ya Allah. Gak ada orang yang seikhlas orang tua kita ya Allah. Aku sakit karena aku rindu sama mereka ya Allah. Aku sakit karena aku mencari orang seperti mereka ya Allah. Ya Allah, aku kangen ya Allah. Kangen pelukannya ya Allah. Kangen senyumannya ya Allah. Cuman mereka yang mengorbankan nyawanya untukku ya Allah. Cuman mereka yang mengorbankan masa depannya untukku ya Allah. Aku kangen sama mereka ya Allah. Ya Allah. Aku bersaksi ya Allah. Mereka ahli surga ya Allah. Mereka ahli surga ya Allah. Karena mereka sangat mencintaiku ya Allah. Untuk mereka yang masih ada, ya Allah, aku memaafkan kekurangannya ya Allah. Aku memaafkan kehilapannya ya Allah. Mungkin mereka punya luka ya Allah, tapi gak ada yang ngertiin mereka ya Allah. Mungkin mereka punya luka ya Allah, gak ada yang mendukung mereka ya Allah. Aku memaafkan mereka. Aku ya Allah hari ini ya Allah memaafkan kekurangan mereka, memaafkan kelalaian mereka yang pernah dipukulkan sama orang tuanya, pernah dicubit sama orang tuanya teh Pak Bu, pernah dipermalukan di depan banyak orang sayang. Sakit ya, malu ya, trauma ya, sampai mukul juga sama anak ya. Aku memaafkan orang tuaku ya Allah. Wahai diriku di masa kecilku yang pernah terluka, yang pernah trauma.
Kamu berharga sayang. Itu bukan kesalahanmu, itu bukan kelalaianmu. Kamu berharga, kamu istimewa. Aku memaafkan orang tuaku ya Allah. Dan untuk orang tua kita yang udah meninggal, ya Allah ya Rabb, lapangkan kuburnya ya Allah, terangi kuburnya ya Allah. Aku bersaksi mereka orang baik ya Allah. Mereka yang memelukku saat aku terluka ya Allah. Mereka mengorbankan nyawanya untuk masa depanku ya Allah. Agar aku bisa sekolah ya Allah. Agar aku bisa hidup ya Allah. Berikan surga untuk mereka ya Allah ya Rabb. Tempatkan mereka bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa nama orang tuanya Pak, Bu? Siapa nama ayahnya yang melahirkan kita? Yang sampai saat ini kita berdiri di sini karena kebaikan mereka. Sebutkan nama ibunya Pak, Bu. Sebutkan nama bapaknya. Kita tahu, kita kirim Al-Fatihah untuk mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebutkan nama ayahnya, sebutkan nama ibunya. Ditiupkan cintaku. Ini doa untuk ayah ibuku yang sudah aku maafkan mereka ya Allah. Aku ridho atas perbuatan mereka, atas keterbatasan mereka ya Allah. Tiupkan lagi. Sekarang cintaku, peluk dirinya lagi. Sesi terakhir, sesi yang paling penting yang sering kita lewatkan. Bahkan gak pernah di sesi-sesi akhir hidup ini. Peluk dirinya, tutup matanya, hadirkan akhir-akhir ini lelah, akhir-akhir ini capek. Tapi kita lupa berterima kasih sama diri kita sendiri. Ikutin Uma. Wahai diriku, kamu berharga, kamu layak dicintai, kamu layak dihormati, kamu penuh cinta. Dengan semua luka yang sudah aku lewati ya Allah, aku bangga sama diri aku sendiri ya Allah. Aku mencintai diriku sendiri ya Allah. Dengan semua keterbatasanku, dengan semua kekuranganku, tidak ada yang bisa melukaiku ya Allah. Karena aku sendiri mencintai diriku ya Allah ya Rabb. Sekarang kita minta maaf sama diri sendiri ya. Kapan minta maaf sama dirinya sendiri Pak, Bu? Atas kezaliman kita, atas kelalaian kita. Sebutkan namanya. Wahai diriku, maaf aku zalim sama kamu. Maaf aku lebih mendengarkan omongan orang lain daripada saat kamu sakit kepala, kamu lelah. Aku terus memaksakan diri untuk mereka. Ya Allah, aku zalim sama diri aku sendiri ya Allah. Ya Allah, aku memaafkan kelalaianku ya Allah. Ya Allah ya Rabb, aku memaafkan keputusanku di masa lalu ya Allah. Aku memaafkan diriku. Bagaimana orang lain bisa menerima kita? Bagaimana orang lain bisa memaafkan kita? Kita belum memaafkan diri sendiri kan? Aku memaafkan diriku. Ya Allah, maafkan mataku ya Allah. Jangan kau cabut nikmatnya ya Allah. Aku masih ingin melihat suamiku ya Allah. Aku ingin melihat anak-anakku tumbuh dengan baik ya Allah.
Walaupun di saat sendiri ya Allah, aku bermaksiat kepadamu ya Allah. Di saat sendiri ya Allah, mataku melihat apa yang tidak Engkau ridhoi ya Allah ya Rabb. Tangan ini ya Allah, jangan Kau cabut nikmatnya ya Allah. Aku masih ingin memeluk anak-anakku ya Allah. Aku ingin mencium tangan suamiku ya Allah. Walaupun tangan ini aku pakai untuk pukul anakku, untuk aku cubit anakku ya Allah. Jangan Kau cabut nikmatnya ya Allah. Aku menerima semua takdir baik dan buruk dari-Mu ya Allah. Bapak Ibu, izinkan Allah masuk lagi ke hatinya, pegang dadanya, tepuk-tepuk dadanya. Orang-orang yang jahat, orang yang zalim sudah hilang di hati kita. Sekarang izinkan Allah masuk ke hati kita. Ikutin suara Uma. Ma qadarullahu khair. Aku sekarang menerima ya Allah. Takdir di masa lalu ya Allah, itu sudah yang terbaik ya Allah. Takdirku hari ini ya Allah, aku menerimanya ya Allah. Keluarkan suaranya. Ma qadarullahu khair. Sekarang cintaku, kita serahkan seluruh urusan di luar kendali kita kepada Allah. Kita sandarkan semuanya sama Allah. Rasakan setiap kalimatnya sungguh-sungguh. Wa ufawwidu amri ilallah. Keluarkan suaranya. Wa ufawwidu amri ilallah. Wa ufawwidu amri ilallah. Gak apa-apa, mau nangis, mau teriak, ini tempat yang aman, ini tempat yang nyaman. Terakhir, kita sering mencari validasi manusia. Kita sering capek sama omongan manusia. Kita sering menunggu kesaksian dari manusia. Kita rubah, kita hapus semua itu. Ikutin Uma, keluarkan suaranya, Uma sekali, semuanya ikutin. Wa kafa billahi syahida. Wa kafa billahi syahida. Perbuatan apa yang kita tunggu penilaian manusia? Kita minta dipuji suami, kita nunggu dipuji sama orang tua kita. Kita nunggu dipuji sama mertua kita. Sampai kapan sayang? Sampai hari ini saja ya Allah. Wa kafa billahi syahida. Aku seorang istri yang mencari rezeki ya Allah. Aku seorang istri yang mendidik anak-anakku ya Allah. Aku seorang suami yang menjadi tulang punggung keluarga ya Allah. Aku beribadah kepadamu ya Allah. Hari ini ya Allah, aku hanya kepadamu tujuanku ya Allah. Wa kafa billahi syahida. Cukup Engkau yang melihatku. Aku gak butuh lagi penilaian orang itu ya Allah. Cukup itu ya Allah. Cukup Engkau ya Allah. Aku gak butuh mereka ya Allah. Wa kafa billahi syahida. Ringan rasanya, tenang rasanya. Hati kita semuanya diisi dengan Allah. Rasakan hangatnya cahaya Allah masuk ke kepala kita. Hangat masuk ke tubuh kita. Aku mengizinkan ya Allah, aku serahkan kepadamu ya Allah. Karena aku berharga, aku penuh cinta, aku punya masa depan. Aku mencintai ujianku karena Engkau yang mengujiku mencintaiku ya Allah. Sekarang semuanya, depan, belakang, samping, angkat tangannya. Kita bermunajat kepada Allah untuk diri kita sendiri. Kita sudah memaafkan orang lain, memaafkan orang tua kita, anak-anak kita. Sekarang doa ini untuk kita sendiri.
Tubuh kita merespon apa yang kita ucapkan. Sebutkan namanya. Sebutkan namanya sampai terdengar oleh telinga kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma afini fi badani. Ya Allah, sembuhkanlah bagian dari badanku yang kena penyakit itu ya Allah. Sembuhkanlah bagian dari diriku yang orang lain gak percaya sama lukaku ya Allah. Sembuhkanlah bagian dari diriku yang tidak bisa aku diskusikan sama orang lain karena orang lain gak merasakannya ya Allah. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. Ya Allah, sembuhkanlah ingatan dari pendengaranku ya Allah. Sembuhkanlah penglihatanku ya Allah dari trauma itu, dari omongan-omongan manusia yang fana itu ya Allah, dari luka masa lalu yang mengiang-iang di hidupku, yang bikin aku galak sama anak, yang bikin aku zalim sama diri aku sendiri ya Allah. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim ya Allah. Engkau tahu aku yang zalim ya Allah. Engkau tahu ya Allah, aku yang lalai ya Allah. Lindungilah kami dari orang-orang yang zalim ya Allah. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli yainin lamah. Ya Allah ya Rabb, aku berlindung kepadamu dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna ya Allah, dari godaan setan ya Allah. Setan yang berbentuk orang jahat ya Allah. Setan yang berbentuk orang ketiga yang merusak rumah tanggaku ya Allah. Setan-setan melalui sosial media ya Allah. Setan-setan yang mengganggu rumah tanggaku ya Allah ya Rabb. Aku berlindung kepadamu dari binatang jahat, binatang buas, kiriman dari orang lain ya Allah. Aku berlindung kepadamu dari mata-mata orang yang melihatku seperti mereka yang suka kepadaku. Mereka melihatku, memujiku, padahal mereka yang mengirim penyakit iri dengki kepadaku ya Allah. Dari penyakit ain ya Allah ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ringan rasanya, hangat rasanya, karena Allah sudah mengisi hati kita. Buka matanya cintaku, tiupkan doanya ke telapak tangan, lalu usapkan ke wajahnya, usapkan ke ubun-ubunnya. Udah lama kan gak ada yang pegang ubun-ubun kita. Usapkan ke tangannya cintaku, usapkan ke kakinya sayang. Karena di dalam tubuh kita merespon vibrasi doa, kata, dan ini pulang dari sini akan ngeplong, akan ringan, akan sayang sama diri sendiri, akan cinta sama orang-orang di sekeliling kita. Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Sekarang Bapak Ibu, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, silahkan dipeluk kanan kirinya.
bilang sama dia, walaupun baru kenal, dipeluk, jadilah orang pertama yang memeluk orang di samping kita. Aku sayang Teteh karena Allah, Bapak Ibu juga saling menguatkan. Aku cinta Teteh karena Allah. Kalau bukan hari ini, kalau bukan Teteh saling menguatkan, kita memang cari validasi siapa, kita sayang siapa. Kalau bukan orang-orang yang sekeliling kita hari ini mengingatkan kita kepada Allah. Semoga urusan Teteh dimudahkan, dikuatkan. Dan ini adalah lagu persembahan untuk Teteh, dari Teteh untuk diri Teteh sendiri. Lagu ini untuk diri sendiri. Sesi terakhir, silakan lagu di seluruh dunia. Lagu ini buat diri sendiri, buka HP-nya, buka kameranya. Silahkan hadapkan kameranya ke kamera depan. Kita nyanyi bareng-bareng di seluruh dunia. Jangan lupa nanti Uma minta testimoni kajian hari ini. Fotonya akan diupload. Mohon kerendahan hatinya untuk komen testimoni hari ini. Siap cintaku? Bantu syiar dakwah Uma dengan komen feedback positif hari ini, boleh? Oke, panitia Kang Irfan silahkan lagu di seluruh dunia. Lagu ini untuk diri kita sendiri. Angkat tangannya, flashnya, kameranya, sambil peluk diri kita sendiri. Hayati lirik-liriknya. Aku merasakanmu ada di dalam hatiku. Lagu ini untuk teteh-teteh sendiri. Kalau bukan diri kita yang cinta sama diri kita sendiri, siapa yang kita harapkan untuk memeluk kita, untuk bangga sama diri kita? Keluarkan suaranya, peluk diri sendiri. Di seluruh dunia, engkau yang paling aku cintai. Aku cinta sama diri aku ya Allah. Dunia, engkau yang mau aku miliki. Aku bangga sama diri aku ya Allah. Dunia, engkau hati yang paling berharga. Aku berharga ya Allah. Bisa ku bayangkan ku kehilanganmu. Aku menempatkanmu ada di dalam dadaku. Aku bangga ya Allah. Semua ujian yang aku lewati ya Allah, ternyata aku bisa ya Allah. Ternyata aku hebat ya Allah. Aku cinta sama diri aku sendiri ya Allah. Aku sayang sama diri aku sendiri. Peluk dirinya. Di seluruh dunia, engkau yang paling aku cintai. Cinta sama dirinya. Seluruh dunia, engkau yang mau aku miliki. Sayang sama dirinya. Seluruh dunia, engkau yang hati yang paling berharga. Tak bisa ku bayangkan ku kehilangan.
untuk kita semua. Kalau bukan diri kita yang mencintai diri kita sendiri, lantas anak-anak dipeluk siapa? Lantas dicintai siapa? Aku berharga, aku istimewa, aku cantik, aku ganteng, rezekiku datang kepadaku dari arah tak terduga. Tidak ada yang bisa menyakitiku karena aku sangat mencintai diriku sendiri. Tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah sayang cintaku, sebenarnya ada 2 lagu lagi tapi qadarullah waktu terbatas sekali. Untuk itu Uma memohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon support dengan cara follow TikTok dan Instagram sudah. Berkenan nanti komen testimoninya untuk syiar dakwah Uma. Uma minta izin kenang-kenangan video saat Uma bilang kajian bareng Uma. Jawabnya secandu itu kajian bareng Uma. Boleh? Nanti Uma tanya do cintaku, sayangku, I love you. Kajian bareng Uma, secandu itu kajian bareng Uma. Teteh minta dulu izin kenang-kenangannya. Perlihatkan kondisi mata yang sembab itu. Ya, kenang-kenangan. Senyum terbaik, keluarkan suaranya. Cintaku, sayangku, I love you. Kajian bareng Uma, secandu itu kajian bareng Uma. Yeay. Saya Yumi Amalia pamit undur diri. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Baik, terima kasih banyak Uma. Sekali lagi tepuk tangan untuk Uma. Uma, ini kita belum berakhir. Masya Karena Allah. banyak sekali yang kita akan bagikan. Masya Ini Allah. bersama Uma. Izinnya Uma, boleh ya Uma? Boleh. Kita akan bagi-bagi hadiah, akan ada door prize. Masya Allah. Dengan voucher senilai jutaan rupiah bersama Zamira Travel. Oke, kita kali ini bersama Uma, boleh kita di Boleh, tengah-tengah Uma. cintaku. Oke, Uma boleh kasih pertanyaan Boleh. ya untuk sahabat yang ada di sini ya. Oke. Ini udah kita siapkan. Ada 16 voucher yang Masya beruntung, Allah. Masya Allah. Umroh, Mau ya? Masya Iya, Allah, oke. umroh. Mas, Masya silakan Uma langsung aja yuk. Oke. Pertanyaan pertama, sebutkan 3 momen yang mempengaruhi alam bawah sadar kita. Oke, aku Kita minta. pilih ini aja, berbagai titik aja. Boleh. Oke, ada teman. Oke, ada sahabat di Teman, sini. Boleh? boleh. Mic-nya. Oke, 1, 2, Yang di sini 3, Ibu kerudung putih 4, boleh. Boleh. 5. Ibu kacamata boleh. Nah, Uma Ibu pilih. juga boleh. Ya. Yuk, ya Ibu. Ya, Ibu. Di sini 3. Oke, ini yang pertama ya Uma ya. Boleh. Oke. Silakan. Cek. Yalah jadi ngeblank. Boleh. Di bawah. Boleh. Boleh ke atas yuk. Ada 16. Ini dulu satu ronde Oke, dulu. berapa Uma? Terserah Uma deh. Yang tadi 3, yang tadi dari sini sama di sini. Oke, boleh yang 3 dulu. 1, 2, 3. Ke atas aja. Naik ke atas. Biar kelihatan hadiahnya ya. Oke, tenang. Masih ada banyak sekali ya voucher-voucher nanti kita akan bagikan ya. Oke, silakan. Oke, sudah kita siapkan juga vouchernya. Silakan boleh Sini di samping berapa, Uma. sayangku? 3 waktu, 3 momen yang mempengaruhi alam bawah sadar kita. Saat apa aja tuh? Saat umur 0 sampai 7 tahun, bangun tidur dan sebelum tidur. Tuh, oke, ini ada jawaban lain? Apa tadi? Di saat umur 0 sampai 7 tahun dan sebelum tidur. Dan sesudah tidur.
Oke. Apakah ada jawaban lain atau sama? Jawaban lain? Bangun tidur, sebelum tidur, sama satu lagi apa tadi? Apa? Yo ingat-ingat lagi, Bukan, Uma bukan kesini, 0 sampai momen 7 apa aja? tahun. Momen waktu yang mempengaruhi bawah sadar kita yaitu ketika kita menjelang tidur atau di saat-saat mengantuk sekali ya, yang saya tahu. Kemudian ketika kita baru bangun tidur, itu. Dan satu lagi, ya usia sampai 0 sampai 7 tahun. Masya Oke, Allah. ada lagi jawabannya. Maaf sayang cintaku, terima kasih. Ketika menjelang tidur, Apa? di bawah tidur, di bawah tidur, sama usia 0 sampai 7 tahun. Oke, silakan Ibu, jawabannya apa? Ketika usia 0 sampai 7 tahun, ketika saat mau tidur dan ketika bangun tidur. Oke, tadi terakhir Ibu ada jawaban lainnya? Usia berapa? Tadi jawabannya momen yang paling mempengaruhi pola pikir kita hari ini. Usia 0 sampai 7 tahun, Terus? bangun tidur, mau tidur. Oke, betul. Tepuk tangan dong. Untuk Jawabannya betul bunda-bunda semua, kita. Uma. Betul. Oke, berarti kalau gitu langsung saja kita akan Langsung. kasihkan hadiahnya. Voucher umrah senilai 1,5 juta rupiah. Masya Allah. Boleh diberikan tentunya inilah dia Ini dari... tanda-tanda undangan Samir. umroh semakin dekat. Betul. Masya Allah. Amin, 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 amin. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik. Boleh. Oke. Boleh sayang, boleh. Ayo. Baik, kita foto bersama dulu izin. Oke, 1. Ke depan sayang saudaraku. Teteh maaf katanya. Oke, 1. Merapat, merapat Bapak Ibu, Ibu-ibu. Nah. Oke, vouchernya boleh ditunjukkan ke depan. 1, 2, 3. Baik, hatur nuhun. Terima Oke, kasih. sama-sama, sayang. Terima kasih. Boleh, sayang. Sahabat Metamorfosa. Sama-sama, Oke, sayangku. baik. Uma, masih ada lagi nih. Masih ada berapa lagi? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 voucher ya. Oke, setelah ini nanti ada kesempatan juga untuk para sahabat Metamorfosa yang hadir pada sore Dengan ini. senang Terima hati. kasih. Terima kasih, sayangku. Oke, silahkan untuk kembali. Uma masih ada 10 voucher lagi. Masya Yuk kita Allah, bagiin boleh. yuk. Ayo. 10 kita habiskan langsung Uma. Aduh langsung ya. Ya. Pertanyaannya, Boleh. pertanyaannya gampang sekali. Apa artinya wa ufawwidu amri ilallah? Oke, boleh langsung. Sini, angkat. sini. Maju. Yang tahu langsung maju, cantik. Ini Oke. tanda-tanda kita mau umroh nih. Ya, oke. Ya. Uma spesialnya dari Samira Travel ini, Masya Allah. ternyata vouchernya ini tidak berlaku hanya untuk 1 orang aja. Hah? Tapi kalau 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, Hah, ya itu Allah. berlaku bisa mendapatkan 1,5 juta voucher. Berarti kita sama keluarga. Betul. Masya Allah. Iya. Waduh, Masya Allah, Akbar. Ya Allah, Sebentar, kaget. 10 lagi sebentar. Iya, ternyata bisa aja ibu yang satu ini bilang aku cantik. Biar apa? Biar dapat voucher. Biar dipilih ya. Itu. Banyak banget ini. Ya Allah, Akbar. Ya Itu, Uma, ada berapa lagi vouchernya? ada 10. Coba hitung. Ya, Hitung dulu ada berapa 10 gak ini? ada 10 lebih. Uma. Gimana dong? Oh tetap berlaku. Boleh nanti dikasih semuanya? Oh, Masya Allah. Sayangku, oke. Bu nyusul. Si Yang ibu nyusul. sebelah Ya musuh sini. lagi dia. Uma, silakan Uma. Boleh. Yang sebelah sini, apa artinya wa ufawwidu amri ilallah? Yang sebelah sini, apa artinya ma qadarullahu khair? Sebelah sini. Dan aku serahkan semua urusanku kepada Allah. Betul. Sebelah sini berdua karena pasti ini mah langsung kasih tahu ya. Oke. Dan aku serahkan semua urusanku kepada Allah. Masya Allah. Silakan bergilir. Dan aku serahkan semua urusanku semuanya kepada Allah. Cakep. Dan Ayo. aku serahkan semua urusanku kepada Allah. Masya Allah. Cakep. semua urusanku kepada Allah. Mantap. Dan aku serahkan urusan semua kepada Allah. Kata tete MC jatuh, digeser mundur cintaku. Gak apa-apa. Oke. Dan semua aku serahkan urusanku sama Allah. Masya Masya Allah. Allah. Next. Masya Allah. Tayang. Masya Allah.
Yang ke depan selain dapat umroh dipeluk sama Uma, ya Allah. Aku doain sayangku, Masya Allah. Amin. Boleh sayangku, boleh. Amin, Setelah amin. dapat voucher Uma pelukin semua satu-satu Amin. ya. Yang ini terakhir, ini belum jawab ya. Dan kuserahkan semua urusanku. Masya Allah, amin. Ya Allah, Allahumma Masya Allah, Ibu. Masya Allah. Dan seluruh urusanku kuserahkan kepada Allah. Betul. Oke, sebelah sini. Apa artinya ma qadarullahu khair? Segala ketetapan Allah itu baik. Masya Allah, betul, cakep. Apa yang ditakdirkan Allah itu baik. Cakep. Apa yang ditetapkan Allah itu yang terbaik. Masya Allah. Sudah ditakdirkan Allah itulah yang terbaik. Betul banget. Semua takdir yang terjadi itu adalah takdir Allah yang terbaik. Masya Allah. Aku serahkan semua takdirku kepada Allah Subhanahu wa Masya taala. Allah. Ketetapan Allah itu yang terbaik. Masya Allah. Takdir yang ditetapkan oleh Allah itu adalah yang terbaik untuk kita. Masya Allah, tepuk tangan. Yeay. Semua jawabannya benar. Oke. Boleh dikasih hadiah? Boleh kita kasih. Foto, terus dapat pelukan Uma ya. Oke, Masya Allah. izin. Oh, dari tengah katanya. Oke, nanti yang lainnya tenang akan mendapatkan Masya voucher Allah. Oke. umroh langsung bersama-sama. Masya Allah. Ya. Iya, oke. Boleh. Tenang, nanti yang di sini insya Allah akan langsung mendapatkan voucher umroh bersama Samira ya. Oke, Yang baik. belum nanti ke panitia ya. Langsung ke Betul. panitia ya. Oke, Oke. kita foto dulu boleh? Foto dulu sayang Oke, ya. tunjukkan vouchernya ke depan. Oke, 1. Oke. Teteh sayang ikut dulu Teteh sayang sebentar, punten. cintaku. Oke, yuk lihat kamera 1, 2, 3. Baik, Masya Allah, Oke, tabarakallah. Terima sama. kasih banyak. Baik, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih juga kepada para sponsor yang telah mendukung dalam kegiatan acara pada hari ini. Terima kasih untuk Samira Travel, Wulandari, HIC Air Mineral, AMH Jahe Merah Anti Ngedrop, Anti Jompo. Terima kasih juga sekali lagi kepada Uma ya. Dan tentunya juga berakhirlah rangkaian kegiatan acara pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas antusias semangatnya. Dan saya Zedia berlaku juga untuk teman-teman yang bertugas kegiatan hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Sampai jumpa dan semoga kita berkesempatan untuk bertemu lagi. Salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metamorfosa menuntun hati menuju jalan pulang. Rasa sakit kehilangan dan engkau terjatuh, tak ada lagi harapan untuk berpijak. Namun saat itu juga kamu tumbuh dan menjadi lebih kuat dan yakin akan takdir yang dituliskan. Yang datang pastikan pergi.
Semua itu lagu nyanyi bareng yuk. Kata pasti kan pergi, yang hilang pasti terganti, yang jatuh pasti kan bangkit, bermetamorfosa di hidupmu. Semua silih berganti dan roda pun terus berputar. Jadilah kau yang terbaik di hidupmu dari kamu yang sebelumnya. Semuanya tangannya tepuk tangan ke atas yuk. Lagu ini buat kalian semua, buat kalian yang kuat, buat kalian yang hebat. Kita tunjukkan pada dunia bahwa kalian hebat dan kalian kuat. Satu yang harus kau mengerti, sempat sebelum sempitmu, jangan terjebak di dalam luka. Kau buang waktu dengan tak berguna. Dua yang harus kau fahami, sehat sebelum sakitmu, bangkit dari semua kegagalan, buat hidup ini lebih berarti. Kamu kuat, kamu hebat, percaya semua takdir Tuhan itu baik. Semua yang terjadi di dalam hidupku menuju jalan pulang. Kamu kuat, kamu hebat, percaya semua takdir Tuhan itu baik. Takkan ada hancur, takkan ada patah, untuk Dia yang selalu mencari terang. Semua angkat tangan ke atas, kita tepuk tangan lagi yuk. Kita satukan semangat kita hari ini di Metamorfosa. Kita tunjukkan kepada semua bahwa kita kuat, bahwa kita hebat. Lagu ini buat kalian semua. Kita kuat dan kita pasti hebat. Kamu hebat, kamu kuat, kamu hebat semua. Kamu hebat, kamu kuat, kamu hebat, percaya semua takdir Tuhan itu baik. Semuanya yang kecil, takkan ada patah, untuk jiwa yang selalu mencari terang. Kamu
selalu mencari terang. Percaya semua takdir Tuhan itu baik untuk jiwa